Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Atenglah dari Institut Teknologi Mitragama, jurusan Teknik Komputer. Kali ini saya akan membahas tentang gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gates ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah, akan ditunjukkan dengan angka 0. Gerbang logik memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks hanya dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Selanjutnya, fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gates menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel, masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Selanjutnya, ada jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada gerbang AND. Yang kedua ada gerbang OR. Yang ketiga ada gerbang NOT. Yang keempat ada gerbang NOT AND. Yang kelima ada gerbang NOT OR. Yang keenam ada gerbang XOR. Yang ketujuh ada gerbang XNOR. Selanjutnya, gerbang logika AND. Ketentuan gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input bilangan biner 1, maka output akan menjadi 1. Baiklah, kita uji coba di tabel kebenaran. Jika input A, B, dan C bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Dan jika inputnya A, B, dan C, salah satunya ada angka 1, outputnya tetap 0. Dan jika input A, B, dan C itu sama-sama berinput 1, maka hasil outputnya adalah 1. Ini adalah contoh lambang logika AND. Selanjutnya ada gerbang logika OR. Ketentuan sama seperti gerbang sebelumnya. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Baiklah, ini kita uji coba di tabel kebenaran. Jika nilai input A, B, dan C semua bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Begitu juga kebalikannya, jika nilai outputnya A, B, dan C bernilai 1, maka outputnya 1. Dan jika nilai input A 0, B 0, dan C 1, maka nilai outputnya 1. Arti kesimpulannya, jika di antara nilai input A, B, dan C, salah satunya ada 1, maka nilai outputnya akan bernilai 1. Ini contoh lambang gerbang logika OR. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Ketentuan. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, kita uji coba di tabel kebenaran. Jika inputnya bernilai 0, maka 0 di output akan bernilai 1. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika nilai inputnya 1,
maka nilai outputnya akan bernilai 0. Ini adalah contoh dari gerbang logika NOT. Selanjutnya ada gerbang logika NOT AND. Ketentuan gerbang NOT AND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang NOT AND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Kita akan uji coba di tabel kebenaran. Jika nilai inputnya itu bernilai 0 seluruhnya, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika nilai input dari A, B, dan C salah satunya ada nilai 1, maka outputnya 1. Dan jika nilai inputnya dari A, B, dan C seluruhnya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Ini adalah contoh lambang dari gerbang logika NOT AND. Selanjutnya ada gerbang logika NOT OR. Ketentuan gerbang logika NOT OR memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1. Sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika NOT OR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika NOT OR bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR dan dibalik. Baiklah, kita coba di tabel kebenaran. Jika seluruh inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika nilai input A, B, dan C salah satunya ada bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan jika nilai input A, B, dan C seluruhnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada gerbang logika eksklusif OR. Ketentuan gerbang eksklusif OR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Gerbang logika eksklusif OR memiliki tabel kebenaran yang menghasilkan keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali juga. Jika masukan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan jika masukan berupa angka yang berbeda, maka hasil keluaran berupa 1. Bila kita coba di tabel kebenaran. Jika input A, B, dan C semuanya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Dan jika nilai inputnya A, B, dan C bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan jika di antara nilai input A, B, dan C itu bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Itu juga dengan seterusnya. Ini adalah contoh dari lambang gerbang logika eksklusif OR. Baiklah, selanjutnya ada gerbang logika XNOR atau eksklusif NOR. Ketentuan gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XNOR atau eksklusif NOR. Tabel kebenaran gerbang logika XNOR menjelaskan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran angka 1, sedangkan masukan yang berbeda akan menghasilkan keluaran berupa angka 0. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel kebenaran XNOR kebalikan dari tabel XOR. Adalah kita coba di tabel kebenaran. Jika nilai inputnya semua sama atau bernilai 0, maka nilai outputnya akan bernilai 1. Begitu juga jika nilai inputnya seluruhnya 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika nilai di antara nilai input A, B, dan C itu bernilai 1,
atau berbeda, maka nilai outputnya akan bernilai 0. Jadi kesimpulannya, jika nilai inputnya sama, maka akan bernilai 1. Ini adalah contoh lambang dari gerbang logika XNOR. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penyebutan. Saya akhiri dengan wassalam. Dan sedikit motivasi dari saya, untuk mempelajari sesuatu yang baru, maka perlu mencoba hal-hal baru dan jangan takut untuk salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.